biasanya digunakan untuk memperlihatkan isinya apa di tree itu. Apa kalau nanti pencarian ya, pencarian kan ada juga kemarin kan kita pakai binary tree. Kalau yang lebih kecil disimpan di sebelah kiri, kalau yang lebih besar akan disimpan di sebelah kanannya. Nah, itu juga mempercepat pencarian dibandingkan dengan pencarian menggunakan array biasa. Kelebihannya gimana? Kalau pencarian array biasa atau pengurutan array biasa itu n kuadrat, itunya performanya. Tapi kalau di tree itu menjadi log n, jadi lebih cepat untuk pencariannya. Dua-duanya. Kita lihat kalau ada grafik yang Assalamualaikum katanya. Nah, di sini kita bisa lihatnya nih, n log n. Nah, di sini kita bisa lihat kecepatannya ya. Mungkin kalau selisihnya cuma dikit, nggak begitu kelihatan ya, performanya nggak begitu kerasa. Tapi coba lihat kalau dia udah nyampe misalnya nyampe ke 60-40, yang n kuadrat itu memerlukan waktu yang lama itu loh, sampai 4.000, 5.000. Tapi kalau coba lihat kalau kita pakai n log m 10 60 aja masih di bawah 1.000. Nah, itu kecepatannya sangat kerasa sekali ya. Kalau misalnya menggunakan pencarian menggunakan tree. Nah, itu kenapa di sini kita pelajari itu, karena meskipun relatif lebih sulit mengimplementasikannya di dalam aplikasi program. Tapi untungnya sekarang bahasa pemrograman itu tree-nya atau sorting-nya itu udah dibikinin sama bahasa pemrogramannya atau ada library-nya. Nah, di sini kita pelajari kalau nanti kita bekerja, tahunya itu bahasa pemrogramannya belum mendukung pencarian menggunakan tree. Biasanya ini kalau nanti di embedded system ya, yang kayak device kayak kita bikin di jam atau aplikasi buat di jam juga jarang ada. Kenapa? Karena kita tidak ada fitur mencari biasanya. Tapi kalau misalnya mau di jamnya itu bisa searching, itu mungkin bisa menggunakan binary search tree ini. Oke. Kita tahu kemarin bahwa ada materi yang harusnya disampaikan sekarang tapi masuk ke materi sebelumnya, yaitu gimana cara membuat sebuah tree itu seimbang. Kenapa harus seimbang? Kalau tree tidak seimbang, itu jadi performanya itu tidak log n lagi ya, dan itu tidak boleh dicari. Ada macam-macam tree, tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah AVL tree aja. Mungkin nanti kita bisa lihat apakah kita akan belajar dengan red tree atau 2-3 tree. Tapi itu hanya sebagai briefing aja. Yang sering digunakan atau yang biasanya dimanipulasi di aplikasi pemrograman itu adalah AVL tree ya. AVL tree itu salah satu dari beberapa tree yang bisa beberapa dari macam tree gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau AVL itu kita lihat di sini digunakan untuk menyeimbangkan sebuah tree ya. Kita anggap aja ini itu tree itu kan kemarin kita tahu mempunyai subtree ya.
Di sini kita tidak melihat tidak melihat secara keseluruhannya, cuma tahu bahwa oke, di sini kita punya lihat bahwa node 50 itu di sebelah kanannya itu mempunyai subtree ya, mempunyai subtree dengan subtree mempunyai tinggi sekian gitu ya, tinggi sebuah C. Nah, di samping kiri kita mempunyai juga subtree. Tapi di sini kita lihatkan bahwa subtree yang 25 ini mempunyai subtree A sama B. Nah, kita tahu bahwa selisih dari sebuah tree itu maksimal min 1 sampai 1 ya, range-nya itu. Karena di sini kita lihat bahwa yang sebelah kiri dari 25 itu ada tambahan lagi subtree lain yang membuat panjangnya itu di root-nya itu min 2. Tapi di 25 itu tidak masalah, ya min 1. Jadi rumusnya ini di root yang lainnya itu min 1, tapi di root atasnya itu tersebut min 2. Nah, karena yang root atasnya ini min 2 kan nggak seimbang intinya tuh tree-nya, maka harus dirotasi. Untuk case ini misalnya parent-nya min 2 dan anak left child-nya balance-nya itu min 1, maka pakai teknik balancing left-left. Artinya apa? Ini yang 50 ini dilakukan rotasi left-left. Berarti yang 50 itu diputar dulu. Diputarnya gimana? Kalau diputar ini berarti yang kemarin kita tahu bahwa yang 50 ini akan mempunyai kaki kiri itu yang merupakan kaki kanan dari yang 50 ini mempunyai subtree kiri itu yang merupakan subtree dari 25 ini anaknya. Dipindah jadi begini. 50 B sama C. Nah, terus setelah dipindah begitu, yang 25 node yang 25 ini dia juga akan dijadikan left. Kalau dijadikan left, maka left-nya adalah si 50 ini ya. Jadi ketika digeser, diputar istilahnya, diputar, yang B-nya pindah ke sini, yang 25-nya ini menjadi root ya. Nah, karena berubah seperti ini, kita tahu bahwa tadi B-nya itu kan seimbang tuh dengan C-nya, ini selisihnya 0. Tadi karena tadi 25 kelebihan 1, karena dia udah di atas dan levelnya menjadi 2 level dengan bawahnya, maka dia menjadi 0. Ya, kalau ini cuma min 1 di sini. Oke, saya ulangi. Kalau kondisinya itu seperti ini, root-nya itu minus 2, dan anaknya yang di kiri min 1, maka teknik yang dipakai adalah balancing left-left ya. Di sini kalau dari segi kode kita bisa lihat bahwa kita menyimpan dari segi kode kita bisa lihat bahwa left 50 sama dengan B. Oke, setelah itu 25 left sama dengan 50. 25 right sama dengan 50. Root sama dengan 25. Ya, kode-kodenya seperti itu. Oke, gimana cara menentukan bahwa min 2 dan min 1? Kita lihat height-nya ya. Kita lihat bahwa 25 itu min 1, kenapa? Karena yang kiri itu kelebihan 1 node di sini. Kita lihat di atas, yang 50, kenapa disebut min 2? Karena asalnya itu dia min 1, tapi ada kelebihan lagi di bawah, dia jadi min
2. Maka harus dilakukan balancing left. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada kita teruskan. Di bawahnya ada yang disebutnya, tadi kan ada balancing left. Pasti ada balancing left right left. Emang ada ya. Tapi di sini kita lihat ininya. Yang perbedaannya apa? Perbedaannya itu dari segi height-nya atau kemarin itu selisihnya itu ya. Kapan kita melakukan balancing left right? Syaratnya itu current balance-nya min 2, tetap ya. 50-nya itu min 2, tetapi left child balance-nya adalah plus 1 alias si 25-nya ini lebih condong, lebih berat ke kanan. Seperti ini. Oke, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu dia nge-left dulu ya. Yang di sini 25-nya itu bergerak ke kanan. Left. Di sini kita lihat, nah ini balance right. Oke, ya. Di sini kayaknya saya salah nulis deh. Ini harusnya left, right ini. Sekarang muternya ke right, ini muter ini ya. Harusnya ini right. Artinya apa? Saya putar ini sekali ke right, saya putar lagi ini ke right juga. Kalau ini left, artinya apa? Ini pertama diputar ke left. Yang 25 ini diputar ke left. Artinya diputar ke left berarti si 40-nya ini menjadi root-nya. Dan yang di kiri 40 ini, yang B1 ini akan menjadi right-nya dari 25. Ya, akan jadi seperti ini. Kalau udah seperti ini, dia akan melakukan right rotation ya. Diputar ke sini, right rotation jadi seperti ini. 50-nya ke bawah, dia kakinya ngambil kaki yang B. Dia ngambil kaki yang BR-nya ya. BR yang baik right-nya diambil oleh 50 ini. Jadi prinsipnya ketika diputar itu yang anaknya itu yang left, kalau dia yang left-nya yang dipindahin berarti akan menjadi right yang 25-nya ini. Oke. Terus kalau yang diputar ke kanan berarti yang left-nya anaknya menjadi right-nya anaknya menjadi
left-nya kakeknya gitu ya, jadi seperti ini. Oke, saya lihatkan kalau diputar itu yang 40 ini akan menjadi yang 25 ini kaki kanannya akan menjadi ini, yang kaki kiri dari 40-nya. Terus yang 40 kaki kirinya berubah jadi 25 ya, rootnya pindah ke 50. Nah, setelah ini kan min 2 tuh, kalau udah min 2 berarti digantikan menjadi putar ke right ya, ini jadinya putar sini, kanan sini seperti ini. Syaratnya ini ya, kalau parent left-nya min 2, left child-nya plus 1. Itu syaratnya menggunakan left and right. Cara mengukurnya, sekali lagi, lihat ketinggiannya ya. Di sini kita lihat parent-nya min 2, kenapa? Karena yang kaki kirinya itu minus 2, karena kakinya itu lebih panjang daripada kaki yang kanan. Lebih panjangnya sebanyak 2 node. Terus 2 level. Nah, kalau sebaliknya, kalau plus 1 artinya kaki kanannya lebih panjang daripada yang kaki kiri. Ini kita lihat ya min 1, tapi di ujung ini kita lihat A-nya itu posisinya sama kayak BL dan BC, di atasnya dikit. Ini. Dan dia kelebihan itu ya. Jadi awalnya min 1, kalau dia muncul ini min 1, lebih panjang ke sini, terus ini plus 1, berarti kan lebih panjangnya yang bagian sini tuh. Udah kelihatan Pak, ini plus 1, min 1 pasti ini min 2 ya. Kenapa? Karena di sininya udah kelebihan 1, di sini juga kelebihan 1 lagi, jadi min 2. Setelah diputar kita lihat, ini jadi 0. Kenapa? Jadi karena panjangnya jadi sama ya, 25-nya ya. Kenapa? Karena ini kan yang kan plus 1 ya, ketika diputar, maka akan menjadi kaki yang ini sama. Karena satunya itu di sini. Pasti ininya 0. Ini sebenarnya panjangnya sama pasti. Nah, diputar tadi di 0. Ini min 2, kenapa? Karena min 2 kita tahu bahwa ini tuh panjangnya tadi plus 1 sama min 1, jadi pasti 2, min 2 panjangnya. Karena sebelah kirinya lebih panjang. Kemudian, ini min 2, dapat dari mana? Ya dari atasnya ya. Meskipun ini, kalau ini min 2, ini letak aktif bagaimanapun, ini tetap min 2. Ya, jadi harus diputarkan lagi ke sini ke kanan. Jadi seperti ini, 0 ya. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan? Oke, kalau ada gimana? Ya gimana? Belum ya, oke. Kita lanjut lagi. Ya, kalau tadi kan ada left, ini harusnya ini right, salah ya, harus saya ganti. Nah, ini ada juga right. Artinya apa? Syaratnya itu parent balance-nya plus 2. Kalau ini kan min 1 ya. Min 2. Nah, terus yang kedua adalah right side balance-nya plus 1 ya. Pokoknya kalau yang right side balance-nya itu plus 1 berarti yang bagian keduanya ini right. Sedangkan kalau parents-nya itu plus 2, dia akan, ini salahnya harusnya left ya, left right. Oke, ini disebut left. Kalau ini plus 1, left, right. Ya, ini harusnya sebutnya left. Kenapa ya? Karena ketika kita putar, kalau dia ini plus 2 dan ini plus 1, dia akan kita putar dia ke left, ke kiri. Dia akan menjadi, kalau kita putar ke kiri, berarti 30-nya itu akan ngambil kakinya yang 35 yang sebelah kiri ya. Kaki kanan 30 akan ngambil kaki kiri yang 35. Dia ngambil yang 32-nya ini. Dan 35-nya ini akan mengubah kaki kirinya menjadi 30. Kemudian
yang 35 ini menjadi root ya. Kita lihat kalau kita putar begini apakah menghilangkan kaidahnya tree. Syaratnya apa? Bahwa yang kanan itu akan di sebelah, yang lebih besar itu akan di sebelah kanan, dan sebelah kiri itu akan lebih kecil daripada rootnya. Kita lihat ya, 35, 40 kan di sebelah kanannya tuh betul. 30 di sebelah kirinya, oke. 30 kita lihat 32 ini sebelah kanannya, berarti benar. 5 di sebelah kirinya, berarti memenuhi syarat. Kita lihat yang 45 di sebelah kanan 40, oke. Berarti ini betul ya. Oke. Yang terakhir, tadi kalau kita ada parents itu plus 2 dan right child-nya min 1, kita pakai yang right balance, right left ya. Putar dulu ke right, di sini putar ke right, terus putar dulu ke left. Ini cara tahunya gimana? Kita lihat, kita udah punya seimbang misalnya ya. Terus kita masukin, kita lihat kenapa seimbang, kita lihat di sini cuma ada 0, plus 1, dan min 1, nggak ada yang lain. Kita masukin 15 nih, 15 itu posisinya ada di sebelah kirinya angka 16 ya, seperti ini. Kalau ini terjadi berarti ada ketidakseimbangan ya, di mana yang itu parents balance-nya plus 2. Tapi ujungnya namanya Asmar. Right child-nya min 1. Nah, di sini right child-nya parents balance-nya plus 2. Right child-nya ini ya ini parents balance-nya plus 2. Right child-nya min 1. Ini satu kan sebelah kiri ya. Jadi akan terjadi dia harus rotasi ke kanan dulu. Rotasi ke kanan. Setelah rotasi ke kanan akan jadi seperti ini. Plus 2 min 1 plus 1, tapi 15-nya di atas rootnya ya. Nah, itu kita rotasikan ke kiri ya. Rotasikan ke kiri, maka yang ini diputar ya, berarti 7-nya ke 9. 7-nya itu pindah, kalian diputar gitu ya, diputar ke sini, maka 15-nya di atas. 15 di atas, 7-nya menunjuk ke 15, 15-nya itu kaki kirinya ke 9 ya, jadinya seperti ini. Oke, single line ya. Min 2 min 1. Min 2 min 1. Min 2 min 1. Min 2 min 1. Itu apa? Ayo. Nanti kalau lihat di buku teks lain, mungkin juga bisa ini berbeda ya. Jadi dia kalau min 2 itu artinya apa? Min 2 itu yang kanan yang lebih panjang. Nah, itu bisa terjadi ya. Tergantung konversinya. Tapi ini yang saya pakai waktu saya baca bukunya sepertinya, dan di Wikipedia pun sama kayak saya. Nah, tapi kalau saya lihat di yang lain, di
di tag smart cast kok kebalik gitu loh minnya. Oke, tapi nggak masalah, yang penting tahu caranya. Kalau misalnya posisinya begini, maka akan menggunakan balance right, ya, balance right single right rotation, diputar sekali ini, maka akan hilang seperti ini. Terus kalau posisinya seperti ini, akan menggunakan left right, ya, diputar dulu di sebelah sininya, di left, kemudian akan di right sebelah sini, yang 50, atasnya parentnya. Oke, yang ini juga sama, ini balance right right, artinya diputar sekali aja. Oh, ini saya ganti istilahnya ya, yang ini menjadi single right aja. Single left, kenapa? Karena diputar cuma sekali ya, single left ke kiri. Kalau ini saya diputar 2 kali ya. Di bawahnya lagi, ini balancing right left. Diputar sekali ke right, terus diputar lagi, diputar sekali ke right-nya ini, yang bawahnya ini, terus diputar lagi ke kanan, diputar ke kanan dulu sekali ke sini, terus diputar sekali ke kiri. Nah, kita lihat kalau yang double balancing itu yang diputar adalah yang kakinya dulu ya, kakinya dulu diputar, baru parentnya diputar. Nah, ini kok Pak, apa perbedaannya di sini sama di sini? Nah, kalau di sini itu contohnya itu bahwa dia subtrinya panjang ke bawah gitu loh ya. Kita anggap panjang ke bawah, tapi perbedaannya ada satu note yang beda. Kalau di sini kita lihat langsung bahwa ini subtrinya pendek seperti ini. Itu hanya perbedaannya itu aja, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebentar saya ganti teksnya. Belum ada, Pak. Oke ya. Kita lanjut ke yang sekarang ada di ada tipe lain ya, tipe lain itu namanya red black tree. Ini red black tree itu tree-nya itu selain mempunyai angka, dia mempunyai warna. Warnanya itu hitam ya. Ini boleh warna yang lain boleh ya. Cuma di sini disebut red black. Jadi warnanya kalau nggak red merah atau black hitam. Nah, syaratnya apa? Note itu bisa berwarna hitam atau merah, tetapi di sini root akan selalu hitam. Oke, kemudian note merah hanya mempunyai note hitam, tapi note hitam bisa mempunyai note merah sama note hitam. Oke, sekarang jumlah note hitam di setiap pad dari root sampai ke left jumlahnya sama ya. Jadi di sini yang dihitung adalah note hitamnya untuk mencari keseimbangannya itu. Kemudian kalau ada note baru atau lead, maka dia akan diberi warna merah. Contohnya tadi saya contoh di gambar 49 ya. Kita lihat di sini apakah ini red black tree, kita coba lihat. Note boleh berwarna hitam dan putih. Oke, di sini cuma ada 2 warna. Makanya terpenuhi. Root selalu berwarna hitam. Betul ya. Sebelah sini warnanya hitam. Note merah hanya mempunyai anak note hitam. Kita lihat 2 itu mempunyai anak 1 sama 7 hitam semua, terpenuhi. Jumlah note hitam di setiap part dari root sampai ke left sama semua. Kita lihat di sebelah kiri itu hitamnya ada berapa, kita lihat. Kita ke angka 1, hitamnya ada 11 sama 1, oke 2. Sekarang kita ke angka 5 nih, 11, 7, 11, 2 nya kan merah tuh nggak dihitung, 7 hitam, 5 merah, berarti ada 2. 8 pun sama, 11 sama 7. 14 ada 2 juga, 11 sama 14. Nah, ini terpenuhi juga nih syarat yang keempat. Oke.
not barunya merah, berarti 598 ini merah. Oke, betul. Ya. Oke. Gimana pada perubahannya? Kita lihat di sini. Kita punya not asalnya itu 20, 10, 30 ya. Kita lihat rootnya berwarna hitam, terus not merahnya cuma dua ini 10, 30 ya. Terus ada penambahan 35. Nah, ketika ada penambahan 35 itu ada yang berubah gitu. Apa yang nomor 3 ini tidak memenuhi. Not merah hanya mempunyai not hitam. Error ya. Kenapa? Karena ketika 35 dimasukkan, dia posisinya di kaki yang 35, di kaki yang 30 ya. Dari mana 30 itu warnanya merah. Maka dia terjadi pelanggaran di sini. Kalau terjadi pelanggaran gimana? Maka not 30 itu harus berubah jadi hitam. Ya. Not 30 berubah jadi hitam. Oke, karena not 30 berubah jadi hitam, maka yang nomor 4 ini menjadi gagal. Kenapa? Karena ketika lihat kita trace ke nomor 35, yang hitamnya ada dua, 20 sama 30 ya. Nah, untuk menghindari itu gimana? Si 20-nya ini diubah menjadi merah. Ya. Karena 20 berubah jadi merah, syaratnya apa? Not merah hanya mempunyai not hitam. Maka 10 pun berubah jadi hitam. Kemudian syarat setelah 10 menjadi hitam, kita lihat lagi syaratnya. Syarat 2 tidak terpenuhi, maka notnya ya rootnya ini menjadi hitam. Oke, setelah di ujung begini, kita cek lagi terpenuhi nggak ya, notnya merah sama hitam. Oke, rootnya hitam, not merah mempunyai anak, not merah hanya mempunyai anak not hitam. Kita nggak punya not merah yang punya anak ya, tapi terpenuhi. Jumlah not hitam sama 20, 10, 20, 30 sama. Not baru diberi warna merah 35 ya. Nah, ini berarti sudah terpenuhi red back tree-nya lagi. Oke. Di sini tidak ada perubahan dari posisinya. Tidak ada balancing ya. Kenapa? Karena kita lihat syaratnya sudah terpenuhi di sini. Oke. Ada contoh lain kalau kita posisinya seperti ini. Cuma satu ya, dia kan ini kan tidak ada rotasi. Kenapa? Karena cuma min 1 di sini ya, aman berarti. Nah, untuk kasus ini 20-nya terjadi yang namanya balancing lagi, kayak yang tadi di atas, ya kayak yang tadi AVL. Di sini kita lihat 20 itu ketika 35 masuk, 20-nya itu menjadi plus 2. Jadi harus ada single left rotation. Tapi sebelum dilakukan single left rotation, ketika 35 masuk, maka si 30 ini menjadi hitam. Kenapa dia? Karena tadi kita tahu bahwa not merah hanya mempunyai anak not hitam. Makanya ini berubah 30 jadi hitam. Setelah itu 20-nya nggak serta-merta menjadi hitam. Kenapa? Karena harus dirotasi. Setelah dirotasi menjadi ini 30, 20, 35. Karena kita cek lagi dari syaratnya itu, rootnya sudah warna hitam, ya berarti lampu dota atik, terus kiri ke kanannya, anaknya tidak ada not merah
punya anak hitam nggak ada. Terus jumlah not hitamnya sama ya, ke kiri satu, ke kanan satu, makanya ini cukup sampai seperti ini. Ya, dari akse 20 30, 20-nya hitam, 30-nya merah. Ketika ditambahin 35, maka 30-nya mau nggak mau harus jadi hitam. Ya, kemudian kenapa? Karena not merah harus mempunyai anak, maaf, not merah tidak boleh mempunyai anak selain hitam ya. Jadi ini harus jadi hitam. Oke, karena ini jadi hitam, yang ini harus jadi merah. Kenapa? Karena harus mempunyai anaknya hitam. Setelah itu dirotasi seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang red back di posisi ini kita ada 20, 30 ya. Masuk 25 yang baru nih. Kalau posisinya begini berarti harus diputar dulu ya, diputar dulu 25, 30. Kalau udah begini kan kayak yang atas nih, seperti menjadi seperti ini ya. Ini right left rotation. Oke, terus oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi kita untuk supaya tepat right left-nya lihat posisinya ya. Kalau begini posisinya, terus ini mid place 2 harus diputar seperti ini. Terus kalau posisinya seperti ini berarti harus diputar ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Jadinya seperti ini. Oke, nah ini kalau misalnya banyak ya, kita bisa lihat contohnya di sini. Di sini kita lihat kita punya seperti ini awalnya. Kemudian masuk 4. Oke, masuk 4. Karena masuk 4 di sini merah, maka 5-nya itu nggak boleh jadi merah. Kenapa? Karena tadi ya jadi persyaratannya dia not merah harus mempunyai anak not hitam ya. Di sini kita lihat bahwa karena 5 itu punya anak merah 4, maka yang 5 harus menjadi hitam. Oke, karena ini hitam 5, maka 8 pun harus jadi hitam. Supaya apa? Supaya seimbang ya. Jadi ke sini 1, ke sini tambah 1, ke sini tambah 1, ke sini tambah 1. Kemudian setelah itu harus dirotasi. Posisinya enggak seimbang. Posisinya harus ini harus menggunakan rotasi ke right rotation ini. Di sini dirotasi dulu. Sebentar. Ya enggak, yang rotasinya di duanya ini ya. Yang duanya dirotasi seperti ini, 7 jadi anak ke-8, 2 anak kanannya 5 sama 4 jadi seperti ini. Ya. Oke, setelah itu ada perubahan warnanya. Perubahan warnanya kenapa? Karena tidak memenuhi yang ini yang ini 2, yang ini 2. Apa masih belum? Matematika apa lagi? Perubahan. Not merah harus mempunyai dari not hitam harus mempunyai anak not merah ya, makanya yang 11 ini, yang 7 ini berubah jadi hitam dan 11-nya harus berubah jadi merah. Oke, setelah berubah ya kan seperti ini, maka ini berubah jadi hitam.
Karena ini jadi hitam, nggak seimbang tuh. Oke, sebentar. Rotating left node to outside. Ini kan digeser ya. Yang ini digeser, ini muter ke kanan, berarti yang 11 itu jadi nunjuk ke 7, yang 2 itu nunjuknya ke 5. Jadi seperti ini. Kemudian ada perubahan warna. Kenapa ada perubahan warna? Berarti syaratnya tadi, rod boleh berwarna hitam, rod selalu hitam, rod merah harus mempunyai anak rod hitam. Oke, nah tadi di sini nih, rod merah harus mempunyai anak rod hitam. Kita lihat bahwa 7 itu anaknya ada yang merah, maka 7 berubah jadi hitam. Oke, karena kalau ini hitam, jadinya posisinya tidak seimbang. Ya, sebentar. Oh, karena ini hitam, maka ini harus jadi merah. Kenapa sebelah jadi merah? Karena dia anaknya hitam semua. Kalau anaknya hitam, maka harus jadi merah ya. Sedangkan yang 7 ini nggak jadi merah, kenapa? Karena yang 2-nya merah, jadinya nggak bisa jadi hitam. Yang 2-nya ini. Oke, 7 jadi hitam. Karena anaknya 2 hitam ini, maka 11 harus jadi merah. Oke. Setelah itu harus dirotasi. Ya, karena panjangnya ini min 2. Dirotasi ke kanan. Sehingga rotationnya ini 7 jadi anak 7 anak kanannya 11, 11 jadi anak kirinya 8. Ya. Nanti ini bisa dicoba ya, bisa dicoba di sini ada cara-caranya untuk supaya oh ini tuh maksudnya. Atau kalau mau bikin programnya akan seperti ini. Dan performanya adalah log n, cukup cepat. Oke, di sini sama kayak mirip kayak AVL ya, ada rotation penyeimbangannya, tapi ditambah dengan ada perubahan warnanya itu. Pak, Ya, mohon gimana? maaf Pak, Syaiful Ramadana belum di ACC Pak. Oh ya, oke. Sip, sip. Makasih ya. Syaiful Ramadana belum di ACC Pak. Oh ya udah. Oke, saya lihat ada. Oke. Oke, terus nah ini perbedaannya apa antara AVL sama red black ini? Kalau AVL itu lebih cepat untuk mencarinya, ya, karena lebih seimbang. Sedangkan kalau red black itu dia lebih cepat ketika penghapusan dan penambahan. Ini saya tulis lagi. Terus tapi AVL ini mempunyai nah itu perbedaannya. Nanti kita lihat di sini di AVL itu tidak perbedaan lainnya di AVL itu kan menggunakan plus minus angka ya. Sedangkan kalau di sini hanya menggunakan dua warna red atau black atau kita bisa jadikan sebagai binary-nya. Nah, itu ada keuntungan sama kerugiannya. Kalau kita lihat AVL itu lebih cepat, tapi dia memerlukan memori yang lebih banyak. Kenapa? Karena dia setiap node-nya itu harus menyimpan angka plus 1, plus 2, min 1, min 2 ya. Tapi kalau di Black Tree, kita cuma pakai boolean bisa ini.
Kalau misalnya true itu black, kalau false itu red. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, nanti perubahannya tergantung dari uh, jumlah red black-nya ini. Oke, nanti saya akan kasih linknya yang versi panjangnya ya. Oke, itu buat red black linknya. Nah, ada yang lebih kompleks, tapi ini di ujian nggak saya masukin, cuma sebagai apa? Sebagai tambahan aja. Ada tree yang bisa menjadi 3 gitu ya. Jadi bukan binary tree lagi ya. Ini namanya 2, 3 tree. Oke, perbedaannya apa dengan yang tree yang biasa? Di sini itu karena 3 tree dia ada di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah itu berarti nilainya harus di antara 2 hal. Ya ini, jadi kita ada node ketiga di tengah ini yang isinya itu dia lebih besar dari X tapi kurang dari Y ya. Jadi satu node itu bisa isinya 2 angka dan bisa mempunyai 3 kaki ya, seperti ini. Ya, jadi kita lihat sini 7 itu yang sebelah kirinya itu pasti lebih kecil ya, 3 betul. Sebelah kiri 1, sebelah kanannya 5. Sebelah kanannya lebih besar, 11, 15 lebih besar, tapi ini ada 2 node. Sebelah kirinya 9, tengahnya 13, karena di antaranya sebelah kanannya 17 dan 19. Gimana caranya? Pakai algoritma ini ya. Tapi silakan dipelajari. Saya memperlihatkan gimana itu bisa terjadi. Oke, kita lihat kita punya tree ini awalnya ya. Kita masukin dengan angka 15. Kita lihat 7 sama 15 lebih besar 15 ya. Maka dia akan digabungkan ke yang 11 sama 15 ini. Ini masih boleh. Kenapa? Karena 2, 3 tree. Kemudian saya masukin 17. Ketika 17 masuk, dia ada di sebelah kanan. Ada 11, 15, 17. Ini 3 isinya nggak boleh. Harus dipecah. Cara mecahnya itu yang 11 ini akan menjadi di tengah-tengah, akan menjadi kaki di angka 7 ini. Dan yang 15 ini akan gabung dengan angka 7. Ya. Jadi seperti ini. Angka 17 akan di sebelah kanan. Kemudian saya masukin lagi angka 10. 10 itu posisinya di mana? Di antara 7 sama 15. 2 ya. Terus saya masukin lagi 5. Posisinya di sini. Ini masih terpenuhi. Kenapa? Karena satu lot bisa isinya 2 angka. Kemudian saya masukin 20, saya masukin 17. Ya, ini saya masukin 13. Maka yang ini harus dipecah. Kenapa? Karena ini isinya 3. Dipecah. Oh, yang tengah dipecah. Berarti 10, 13-nya akan menjadi di pinggir. Seperti ini. Dan 11-nya naik ke atas. Karena kali ini jadi 3, ini harus dipecah lagi. Dipecahnya kalau 3 menjadi 1. Ya. 7, 15, 11. Ya, itu caranya. Oh, bisa begini. Ya, ini di sini ya. Logikanya. Nah, memang nanti saya lihat dalam bahasa Inggris ini bisa supaya tahunya gimana caranya gitu. Tapi intinya kalau pas yang 3 ini harus selalu dipecah ya. Pemecahannya ini kalau dia akan berhubungan dengan kiri kanannya ya. Karena ini di bagian kanan, maka pecahnya yang 11-nya akan menjadi kaki kiri di sebelah angka 7, 15-nya masuk ke 7, jadinya di tengah-tengah. Oke, nah yang ini karena semua udah 2, masuk 13, ini yang dipecahnya di tengah. Kalau dipecah di tengah, kita tahu harus yang 11-nya akan ke atas ya. Seperti ini. Kalau ini udah 3 juga harus dipecah lagi. Ini dipecahnya menjadi 3, 11-nya di tengah, 7 sama 15-nya di kaki kiri, kaki kanannya. Ya. Untungnya ini udah ada algoritmanya, jadi
Contohnya ya pendek seperti ini, kalau panjang nanti kita akan banyak pengulangan ini ya, kayak gini nih. Gini ke sini, pecah lagi ya. Semakin panjang. Tapi intinya seperti itu. Kalau yang udah 3, maka harus dipecah ya. Ini udah 3 dipecah, karena di sebelah kanan masuknya ke sini. Yang ini dipecah, di tengah-tengah, maka yang 11-nya masuk jadi root, 10, 13-nya jadi kakinya. Seperti ini. Nah, ini kalau udah 3 kayak tadi ya, di tengah-tengah nih. Berarti 11-nya jadi root. Nah, kebetulan root-nya itu gabung ke 715. Kalau di sini kan 11-nya jadi root, dia paling atas, 7 sama 5-nya jadi kakinya. Seperti ini. Nah, kalau di sini kan 11-nya jadi root, gabung sama ini, 10, 13-nya jadi kaki-kakinya. Makanya jadi seperti ini. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau masih bingung, silakan tanya. Kalau sekarang masih bingung juga, nanti saya kasih link videonya. Nanti kalau bingung bisa tanya ke WA saya ya. Emang ini awalnya gampang. Oh gampang. Tapi nanti pas kalau nggak dicoba, nanti bingung pas misinya ya. Jadinya nanti silakan dicoba ketika pengisian ini. Ya. Kayak ini, asalnya biasanya 40 doang nih, saya masukin 45. Nanti akan berubah seperti ini, ya. Nanti saya kasih linknya video yang ada gitu ya, yang ada tampilan menariknya. Nanti mungkin akan saya kasih link di e-learningnya. Oke. Kalau nggak ada, kita selesai sampai sekarang. Saya tutup dulu ya. Kita tutup dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina batila batila warzuqna tinaba. Oke. Nah, jadi saya ulangi, kuliah ini itu untuk memahami gimana sebuah data itu akan dibikin ya. Ini datanya digunakannya apa? Ada yang buat searching, ada yang buat mengurutkan. Nanti kalau kalian pakai di JavaScript misalnya, ada array sort. Nah, isinya ini kemungkinan besar itu yang kita pelajari hari ini. Kenapa kita harus mempelajari ini? Supaya tahu dasarnya bahwa, oh, ini loh dasarnya pencarian atau pengurutannya. Ya, diharapkan ketika nanti ada bahasa baru dan dibutuhkan ada pengurutan, bisa menggunakan ilmunya ini. Ya, oke. Kalau ada, kita baca doa penutup majlis. Alhamdulillah, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna wa arina batila batila warzuqna tinaba. Mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.